Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang calon siswa SMA Negeri 4 Singaraja pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi kita pada hari ini adalah kurikulum 13 dan pembelajaran daring. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Di dalam kurikulum 2013 ada 4 kompetensi inti, yaitu KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 kompetensi keterampilan. Jadi pada kurikulum 2013 ini, pendidikan tidak hanya tentang bagaimana menguasai pemahaman tertentu, tapi juga bagaimana karakter itu terbentuk di sekolah. Sekalian sebagai calon siswa SMA 4 diharapkan memiliki karakter yang nasionalis, religius, mandiri, integritas, dan mempunyai jiwa kegotong royongan. Jadi itulah roh dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang diimplementasikan di SMA Negeri 4 Singaraja dapat Ibu sampaikan sebagai berikut. Visi SMA Negeri 4 mempunyai visi unggul dalam prestasi, santun dalam berperilaku, dan pantang surut berkompetisi. Bagaimana mencapai ini? Visi ini akan kita capai melalui banyak misi, diantaranya membentuk kelompok peserta didik akademik, tim olahraga, seni yang terbina secara berkesinambungan, meningkatkan disiplin dan sopan santun warga sekolah, melaksanakan peraturan dan tata tertib sekolah, berpartisipasi aktif dalam lomba akademik dan olahraga dan seni, dan masih banyak misi lainnya. Struktur dan muatan kurikulum. Struktur dan muatan kurikulum itu terdiri dari kompetensi inti dan kelompok mata pelajaran. Kompetensi inti tadi sudah disebutkan, yaitu ada 4, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mata pelajaran, di SMA, siswa itu dikelompokkan berdasarkan peminatannya. Ada peminatan bahasa dan budaya, ada peminatan MIPA, dan ada peminatan IPS. Untuk mata pelajaran, di setiap peminatan, di 3 peminatan itu ada kelompok mata pelajaran wajib A, ada kelompok mata pelajaran wajib B, dan kelompok peminatan serta kelompok lintas minat. Yang membedakan kelas peminatan bahasa MIPA dan IPS nantinya adalah pada kelompok peminatan ini. Di kelompok C dan di kelompok lintas minat. Kelompok bahasa dan budaya akan memiliki pelajaran ini, agama dan budi pekerti 3 jam, PKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2. Untuk kelompok mata pelajaran wajib B, seni budaya 2 jam, PJOK 3 jam, prakarya 2 jam, dan bahasa Bali 2 jam. Nah, untuk mata pelajaran peminatan, di kelas 10 masing-masing mata pelajaran peminatan itu adalah 3 jam. Nanti ketika naik ke kelas 11 dia akan berubah menjadi 4 jam. Untuk tahun ini
kelas 10 Bahasa dan Budaya, kelompok lintas minat atau pelajaran peminatan yang dilintaskan dari jurusan berbeda itu adalah kimia dan ekonomi. Jadi kimia ini datang dari peminatan MIPA dan ekonomi datang dari peminatan IPS. Peminatan MIPA juga sama. Seperti yang Ibu bilang tadi, yang membedakan adalah pada bagian mata pelajaran peminatan dan lintas minatnya. Jadi semua kelas itu seminggunya kalian belajar selama 44 jam. 1 jamnya 45 menit. IPS juga sama, kalian bisa lihat sendiri di layar. Ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi untuk lintas minat, ada bahasa Inggris yang datang dari kelas bahasa dan kimia dari kelas MIPA. KKM atau kriteria ketuntasan minimal di SMA 4 Singaraja itu adalah 70 dengan rentangan intervalnya ada di sini. Kalau kalian dapat di bawah 70 berarti nanti predikatnya yang kelihatan itu adalah D. 71 sampai 80 itu C, 81 90 itu B, dan yang paling kita harapkan adalah kalian bisa di sini nanti 91 sampai 100 dengan predikat A. Nah, kalau saya enggak tuntas, Bu, saya belum capai 70 gimana? Ya tentu kalian akan mengikuti yang namanya remedial. Remedial ini bisa dalam bentuk pengayaan, baik itu secara individu maupun secara klasikal. Bisa mengulang lagi mengambil tesnya, menjawab soalnya kembali diulang, atau juga dengan penugasan yang diberikan oleh guru masing-masing. Syarat kenaikan kelas sesuai dengan pedoman penilaian. Syarat untuk naik kelas itu adalah 1, itu bersikap baik, minimal nilainya baik, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester, kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan atau keterampilannya di bawah KKM. Jadi kalian boleh ada nilai di bawah KKM itu maksimal 2 nilai, entah itu nilai pengetahuan atau nilai keterampilan, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari 2 itu artinya kalian akan tersandung nanti tidak bisa naik kelas. Kemudian juga ada syarat kehadiran di kelas. Demikian tadi tentang kurikulum 13 dan KTSP di SMA Negeri 4. Nah, sekarang pembelajaran di era pandemi, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah atau learn from home sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 dan juga surat edaran Sesjen nomor 15 tahun 2020. Pembelajaran jarak jauh di zaman pandemi ini ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan cara virtual itu artinya tatap muka secara online, bisa dengan menggunakan fasilitas Google Meet atau Webex atau dengan Zoom atau aplikasi lain yang familiar yang bisa kiranya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian model pembelajaran jarak jauh yang kedua adalah dengan menggunakan Learning Management System atau LMS atau mengkombinasikan virtual dengan LMS. Jadi LMS ini ada banyak yang kalian familiar, mungkin Google Classroom, ada Schoology, ada menggunakan Kuiper, ada Rumah Belajar, ada Edmodo dan lain sebagainya, Google Classroom dan lain sebagainya. Itu nanti kalian tinggal masuk saja ke kelas masing-masing sesuai dengan kode yang nanti diberikan oleh gurunya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Selamat pagi, Om Santi Santi Santi.